Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita pagi ini, Rabu 19 Mei 2021, saksi kebaikan Allah dalam Kristus. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2. Benar atau palsu? Itulah pertanyaan yang mulai ditanyakan banyak orang kepada diri sendiri setiap kali mereka menyalakan televisi atau membaca berita dari surat kabar atau media sosial. Apakah saya membaca berita yang benar-benar terjadi atau berita palsu? Dapatkah saya mempercayai sumber ini atau haruskah mencari sumber berita lainnya? Tapi, bagaimana kita tahu berita itu benar? Bagaimana kita tahu apa yang nyata dan apa yang hanya dibuat-buat? Bagaimana kita tahu sumber mana yang harus menjadi referensi untuk meyakinkan bahwa berita itu benar? Surat Rasul Yohanes yang pertama membahas tentang membedakan yang asli dari yang palsu. Dalam hal iman Kristen, bagaimana kita membedakan mana yang asli dan yang tidak asli? Rasul Yohanes membuka suratnya yang pertama dengan menegaskan kebenaran Injil berdasarkan bukti nyata. Dengan tegas, Yohanes menegaskan bahwa pengalaman para rasul dengan Yesus adalah benar dan dapat diverifikasi. Mereka benar-benar melihat Yesus dengan mata kepala sendiri, menyentuhnya dengan tangan, dan mendengarnya dengan telinga. Tidak ada ilusi, tidak ada trik, tidak ada tipu muslihat. Yesus, anak Allah yang telah hidup kekal bersama Allah Bapa, sebenarnya dimanifestasikan di antara kita dengan menjadi salah seorang dari kita. Yesus yang sepenuhnya adalah Tuhan, juga menjadi manusia sepenuhnya untuk membawa kita hidup yang baru dan abadi. Dia berjalan dengan orang banyak. Dia berbicara kepada orang banyak. Dia makan dengan orang banyak. Dia menyembuhkan orang. Dia berdoa dengan orang. Dia mati dengan kematian yang sangat nyata di kayu salib dan benar-benar dibangkitkan dan benar-benar mengatasi sekeraman dosa yang ada pada kita. Itulah Injil yang sebenarnya. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dengan mengatasi kematian dan mengubah kita menjadi orang-orang yang bersukacita dan berpengharapan. Kesaksian ini disampaikan Yohanes dengan tulus, jujur, dan benar, bukan dibuat-buat ataupun dibesar-besarkan. Tujuannya bukanlah untuk memegahkan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan manfaat bagi pembacanya, agar mereka dapat membedakan mana kesaksian tentang Yesus yang asli dan yang palsu, menguatkan dan membangun orang-orang percaya. Sebagai orang yang mengalami karya Kristus, kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus. Sebab dengan bersaksi, orang-orang percaya dapat saling menguatkan dan saling membangun. Dengan adanya kesaksian orang-orang beriman, diharapkan agar orang-orang berdosa pun dapat berpaling dari jalan yang sesat ke jalan yang benar dan percaya kepada Tuhan. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Orang-orang yang bersaksi pun akan mengalami sukacita yang besar. Marilah kita bersaksi bagi Kristus. Sungguh indah membagikan firman Tuhan dan pengalaman hidup di dalam Kristus
kepada orang-orang lain. Biarlah orang-orang lain pun dapat menghayati dan mengalaminya. Kita bersaksi agar orang-orang lain dapat bersama-sama kita beroleh persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya telah mengalami hidup bersama Yesus? Apakah saya telah membagikan pengalaman berjalan bersama Yesus kepada orang lain, sehingga mereka juga dihibur dan dikuatkan imannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menetapkan para rasul untuk bersaksi tentang anak-Mu yang mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Tolong kami untuk dapat membagikan kabar sukacita kepada orang lain, sehingga kami dikuatkan dalam iman. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.